Puji Tuhan, haleluya. Salam sejahtera bagi seluruh keluarga besar GPDI RSyadai. Rise up, bangkit dan berdampak. Kita mau sama-sama membaca di dalam Injil Lukas pasal yang ke-21 ayat 7 sampai ayat 19. Tapi saya tidak akan membacakan semua. Saya akan membaca saja dari ayat 8 sampai ayat 13. Jawabnya, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka, dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut, sebab semua itu harus terjadi dahulu, tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera. Ia berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tetapi sebelum semua itu kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadah dan penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Hal itu akan terjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Saya beri tema firman Tuhan, bertahan dengan setia sampai kedatangannya. Bertahan dengan setia sampai kedatangannya. Kalau kita baca dalam ayat tadi, itu adalah permulaan penderitaan dalam beragam masalah hidup yang dialami seseorang, bisa memberikan respon yang berbeda-beda. Ia bisa saja kabur dari masalah hidup yang ada, atau ia akan bertahan untuk tetap menghadapi masalah hidup yang ada tersebut. Respon mana yang kita pilih? Kadang ada orang, misalnya kalau kita berada di kebun binatang, lalu tiba-tiba harimau itu lepas dari kandangnya. Lalu apa yang diperbuat? Ada orang mungkin dia lari, ada juga yang tidak lari, ada juga yang berdiam di situ. Respon mana yang tepat? Tentunya tergantung pada jenis permasalahan yang kita hadapi. Kita tadi melihat kalau seandainya ada harimau yang lepas, tentu respon yang tepat sedapat mungkin kita kabur, bukan malah kita berdiam diri. Sekuat-kuatnya kita akan lari dan kita akan meninggalkan harimau itu supaya tidak diterkam. Dan kita melihat kalau kita mendekat kepada harimau tersebut, mungkin resikonya lebih berat, kita tidak akan selamat. Tetapi kalau kita nekat, kita lari, kita meninggalkan harimau itu, sepertinya harimau itu mungkin resiko untuk celaka lebih kecil. Yesus bernubuat situasi sulit yang akan dihadapi umatnya di dalam Lukas 21 mulai ayat 7 ini.
keadaan yang sulit yang akan dihadapi oleh umatnya. Umat akan menghadapi beragam penderitaan karena imannya kepada Kristus. Mereka akan ditangkap, orang-orang percaya akan dianiaya, ditangkap, bahkan dibunuh karena iman mereka kepada Kristus oleh para pembenci Kristus, oleh para orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus. Situasi semacam ini akan menghadapkan umatnya untuk memberikan respon yang benar. Apakah orang Kristen itu akan kabur dari masalah yang ada, yang akan terjadi di hari-hari yang akan datang, atau ia akan bertahan untuk menghadapi penganiayaan tersebut? Itu tergantung kepada kita masing-masing orang-orang yang percaya. Nubuat penganiayaan yang disampaikan oleh Yesus di dalam Lukas 21 ini, Yesus tidak bermaksud untuk menakut-nakuti atau memperlemah iman kita. Justru sebaliknya, kita diteguhkan untuk tetap bertahan dalam kesetiaan kepada Kristus. Di saat-saat kita menghadapi tantangan, waktu kita menjadi orang percaya, kita tidak sedikit menghadapi tantangan. Saya teringat waktu saya pertama kali jadi orang Kristen, kedua orang tua saya tidak setuju. Beberapa kali kalau saya ke sekolah minggu, pulangnya saya dihajar dengan kemucing. Tapi waktu itu tidak membuat saya berhenti untuk sekolah minggu. Saya dihajar di tengah jalan. Pas waktu itu diantar dengan Bapak Chan Tiong Ham dan juga Bapak Pendeta Ngesti Pramono yang sudah almarhum. Itu guru saya dan mengantar saya ke rumah. Saya dihajar dengan kemucing di tengah jalan. Saya mengatakan, "Mbok, kalau menghajar itu jangan di jalan, saya malu. Biar kalau malu terus ndak ke gereja." Tapi itu tidak membuat saya mundur, karena Tuhan memberi kekuatan kepada saya. Mereka akan ditangkap, dianiaya, bahkan dibunuh karena iman mereka kepada Kristus oleh para pembenci, orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus. Situasi semacam itu akan menghadapkan orang-orang percaya untuk memberikan respon yang benar. Apakah orang percaya akan kabur dari masalah yang ia hadapi atau bertahan untuk menghadapi penganiayaan tersebut? Itu tergantung kepada diri kita. Apakah kita takut dan kita kabur? Nubuat penganiayaan yang disampaikan Yesus tidak bermaksud untuk menakut-nakuti kita atau memperlemah iman kita kepada Tuhan. Tidak, justru sebaliknya, kita diteguhkan untuk tetap bertahan dalam kesetiaan kepada Kristus atas penderitaan yang kita tanggung karena beriman kepada Kristus. Beriman kepada Kristus memang tidak dengan sendirinya berjalan mudah. Kadang-kadang banyak tantangan, masalah yang kita hadapi. Menjadi orang percaya itu tidak gampang. Saya alami dalam hidup ini. Tantangan bukan datang di rumah, tapi tantangan juga datang dari teman-teman, dari guru-guru sekolah yang menentang saya untuk jadi orang Kristen. Tetapi karena kita setia, tidak meninggalkan
beriman kepada Kristus. Namun demikian bukan itu yang dikehendaki Yesus. Mereka yang bertahan pada Kristus, betapapun berat hidup yang dialami dalam Kristus, tetapi kalau kita tetap setia di dunia ini, dan kita akan mengetahui hidup kita tidak berhenti dengan kematian tersebut, namun mereka akan memperoleh hidup yang kekal. Kita tahu kalau kita setia sampai mati, maka kita akan memperoleh hidup yang kekal. Di dalam Wahyu dikatakan demikian. Biarlah di dalam kita mengiring Tuhan, kalau hari-hari ini kita melihat tanda-tanda kedatangan Tuhan sudah dekat, dan kita melihat di sana sini terjadi bela sampar, penyakit yang aneh-aneh menimpa manusia, juga peperangan dan gempa bumi di sana sini terjadi. Itu satu tanda bahwa kedatangan Tuhan itu sudah dekat. Mari kita sebagai orang percaya, jangan kita lari untuk meninggalkan setiap masalah tantangan yang kita hadapi, tapi kita tetap setia sampai akhir hidup kita. Maka Tuhan akan memberikan mahkota yang kekal untuk kita. Terima kasih telah mendengarkan Renungan 79. Kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semuanya. Bapak, Ibu, Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian, baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga, dan lain-lain, dapat disalurkan melalui cas WhatsApp di nomor 081327420088. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa yang ada di surga, kami bersyukur kami sudah mendengar firman-Mu. Kami tahu Tuhan, hanya Engkau yang sanggup memberikan kekuatan kepada kami. Kami hidup di dalam dunia yang penuh dengan tantangan masalah, tapi Tuhan berikan kekuatan kepada kami untuk kami tetap bertahan sampai akhir hidup kita. Biarlah kami boleh tetap setia, dan kami tahu Tuhan, mahkota yang Kau janjikan akan kami peroleh karena kami setia. Terima kasih, berkati keluarga besar GPDI Ersyadai dalam kehidupan iman mereka. Kalau ada yang lemah, Engkau kuatkan. Ada yang undur, Engkau kejar, Engkau kembalikan untuk setia mengiring kepadamu. Berkati Ibu Gembala kami Susan Malino. Tuhan, pakai beliau makin hari makin heran dengan urapan yang baru. Singkapkan setiap rahasia firman-Mu. Tuhan, pakai dia untuk menjadi alat-Mu, membawa keluarga GPDI Ersyadai semakin mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Berkati multimedia yang dengan setia melayani kami. Mereka sudah mengorbankan waktunya. Tuhan, berkati, balas mereka dengan limpah-limpah. Terima kasih, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih untuk janji-Mu bahwa Roh-Mu akan Engkau berikan diam di dalam batin keluarga GPDI Ersyadai, dan Engkau akan membuat keluarga GPDI Ersyadai hidup menurut segala ketetapan-Mu dan tetap berpegang pada perintah-perintah-Mu dan melakukannya. Terima kasih Tuhan.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.